Dah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini saya akan menyajikan materi tentang penyalahgunaan narkotika. Namun sebelumnya perlu Pak Guru sampaikan beberapa hal yang terkait dengan narkotika. Berhubung juga waktunya ini cukup mepet, jadi kita tidak akan terlalu banyak untuk menyampaikan materi. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa bermanfaat bagi semua kita untuk lebih memahami bagaimana sih narkotika itu dan bagaimana cara kita menghindarinya dan kenapa kita harus menghindari narkotika itu. Selanjutnya akan saya sampaikan sedikit pengalaman tentang kenapa kita harus menghindari yang namanya narkotika ini. Termasuk di NTB ini adalah termasuk salah satu provinsi yang dalam hal ini termasuk dia sebagai, artinya banyak yang menggunakan hal seperti itu. Buktinya dalam beberapa tahun ke depan di NTB itu akan dibuat lembaga pemasyarakatan narkotika yang insya Allah akan dibangun kalau tidak salah tahun depan itu akan dibangun di KLU. Ini sebagai bukti bahwa penggunaan narkotika itu cukup tinggi. Nah, untuk itulah Pak Guru akan menyampaikan bagaimana apa sih resikonya narkotika itu, kayak apa sih yang akibatnya kalau kita menggunakan narkotika. Oke, kita lanjut. Pertama, kita lihat apa itu nafza. Nafza itu semacam narkotika yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu candu. Yang pertama, kokain dan ganja. Ini nafza ini yang dilarang. Yang kedua, psikotropika. Bahan lain yang tidak mengandung narkotika merupakan zat buatan atau hasil rekayasa yang dibuat dengan mengatur struktur kimia. Ini anak-anak IPA orang-orang IPA yang lebih tahu tentang ini, bagaimana proses dan sebagainya. Zat adiptika lainnya atau yang banyak di sini adalah yang selain narkotika, psikotropika, yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik bagi dirinya maupun lingkungan. Contohnya alkohol, thinner, cat, lem, kafein, nikotin, tembakau, minuman beralkohol. Ini bisa, yang jelas kalau dikonsumsi yang zat adiktif lainnya ini berisiko, pasti berisiko. Termasuk misalnya mau dicoba minum thinner misalnya, apalagi mau minum thinner A misalnya, ini risikonya besar. Selanjutnya, contoh zat adaptif dan bagaimana dasar hukumnya. Ini tembakau. Ini tembakau.
Ada di antara kalian mungkin yang kenal tembakau. Rokok dan alkohol termasuk nafza di kalangan remaja, sangat berisiko. Ada orang bilang merokok juga mati, tidak merokok juga mati. Tapi harus ingat, orang merokok itu matinya lebih susah daripada orang yang tidak merokok. Itu harus diingat. Nah ini, jadi ini tembakau ini risiko. Kalau kita lihat dari, saya tidak paham namanya filter, dari filternya, dari ini semuanya berisiko. Ini perlu kita hindari. Dan kebanyakan orang yang hindari yang namanya rokok, alhamdulillah hidupnya lebih baik. Dia hidupnya lebih, bisa dibilang lebih sempurna gitu dibandingkan dengan orang-orang yang mempunyai kebiasaan merokok ini dan sebagainya. Nah ini karena merokok, minuman itu punya efek samping yang begitu membuat generasi muda sekarang ini yang bisa saya bilang, aduh, menyakitkan. Apa yang terjadi kalau kita salah menggunakannya? Apa yang akan terjadi? Apa dampaknya bagi kita? Anda perokok, dalam sikap, perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian berbeda. Anak yang punya kebiasaan merokok, yang punya kebiasaan minuman alkohol, itu pribadinya bisa berubah. Contoh misalnya, kalau si A di rumah udah punya kebiasaan merokok, kalau udah dikasih uang sama mamanya, oh mamanya diomel-omel, mamanya dibentak-bentak. Padahal kalau menurut ajaran agama, mohon maaf, membentak orang tua itu hukumnya waduh luar biasa, azab bagi kita seorang, apalagi seorang manusia yang membentak-bentak orang tua. Ini dampaknya karena mempunyai kebiasaan-kebiasaan. Sekali tidak merokok, nih anak-anakku sekalian, yang namanya menggunakan obat-obat terlarang itu sepertinya yang namanya kebiasaan sekali ini, misalnya contoh, sekali 1 gram, besoknya tidak mungkin akan berpengaruh 1 gram lagi. Kepribadian ini bisa berubah dengan kita menggunakan narkotika dan sebagainya. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajarannya pasti. Karena apa? Otaknya sudah dipengaruhi. Kepribadian yang muncul, nanti dibikin alasan begini, nanti bu guru saya begini, mau saya kasih tahu begini. Menurunnya kedisiplinan, pemalas, orang yang punya pengguna itu pasti jadi orang pemalas. Pasti. Tidak ada kerjaan, ngopi, ngerokok, cepu, dinikmati, tidak ada kerjaan. Kalau tidak ada kerjaan, merokok, ini kan kurang bagus. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap, mengantuk, dan malas di sekolah. Nah ini, makanya pengalamannya Pak Guru kalau di sekolah, kalau ada yang pengalaman kita banyak tentang hal seperti itu. Dan tidak mempedulikan kesehatan diri. Nah ini, tidak mempedulikan kesehatan dirinya sendiri. Makanya bagaimana caranya sekarang biar kita bisa terhindar dari penggunaan narkoba ini? Pertama, perbanyak aktivitas. Aktivitas apa yang paling bagus? Olahraga.
ada kesenian, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan keagamaan untuk remaja, itu diikuti, insya Allah kita akan terhindar dari semuanya itu, insya Allah. Kalau kita melakukan hal-hal seperti saya bilang, olahraga, mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya majelis taklim, pengajian-pengajian remaja yang di kampung, insya Allah kita akan terhindar dari hal seperti itu. Nah, dampak-dampak yang ada seperti tidak mempedulikan kesehatan sendiri itu akan muncul. Mulai sudah pikiran-pikirannya malas, sudah bangun. Orang temennya pergi olahraga, ngomongnya lain-lain gitu. Temennya diejek-ejek yang kurang baik. Nah, coba lihat ini. Coba sini, sengaja saya tunjukkan. Ini salah satu contoh. Ini ibu ini tahun 1979. Orangnya energik. Setelah dia mati ini sebulan. Setelah Agustus, coba lihat perubahan bentuk bagi pengguna ini yang menggunakan hal seperti ini. Perubahannya. Ini yang terakhir. Ini dalam jangka waktu 10 tahun akan terjadi perubahan seperti itu. Ini dampaknya nih. Nah, ini biar nanti ini jangan ada beberapa contoh makanan-makanan kadang-kadang yang ada di pasaran yang kadang-kadang muncul yang mengandung narkoba. Nah, sekarang apa sanksi penyalahgunaan narkoba? Anak-anakku sekalian, dalam hal ini pemerintah memberikan sanksi yang tegas. Yang jelas pada umumnya lebih dari 1 kilo hukuman mati. Dijalani hukuman mati. Mohon maaf. Jadi saya punya pengalaman yang begitu banyak tentang mereka-mereka yang menyalahgunakan, termasuk di LP narkoba yang ada di Makassar, ada LP narkoba di Jawa Timur juga ada, di Bali juga ada. Cukup prihatin kita dengan yang ada di NTB untuk saat ini. Walaupun belum ada lembaga pemasaran, tapi 45% lebih penghuni lembaga pemasyarakatan Mataram itu adalah narkoba. Makanya pemerintah mengisyaratkan tahun depan di NTB itu harus dibuatkan lembaga pemasyarakatan untuk khusus narkoba. Karena, nah ini kita harus hati-hati. Dendanya sekian. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan. Ini kalau Anda ketemu, hati-hati. Apakah dalam bentuk tanam, dipidana, penjara paling singkat 4 tahun, paling pendek 4 tahun, dendanya 800 juta. Tapi yang jelas gini, hukuman mati memang akan diberikan kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan pidana narkoba. Hukuman mati, banyak di Indonesia. Tapi biasanya kalau yang di LP Mataram, hukuman mati biasanya dikirim ke Makassar, biasanya dikirim ke Malang atau ke Jawa Timur. Yang perempuan biasanya dikirim ke Malang. Mungkin ini dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi mulai sekarang mari kita hindari dari yang paling kecil. Menghindari merokok, menghindari hal-hal yang terkait dengan narkoba. Ini untuk meraih masa depan yang lebih bagus. Saya rasa itu dari saya.